Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibihi wa safi'ihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, maka sempurnalah ketaatan dan amal saleh kepadanya. Semoga setiap ketaatan yang kita lakukan selama 10 hari-hari terbaik sepanjang tahun ini amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum mukminin, a'azzakumullah. Sesungguhnya Allah telah memilih manusia-manusia terbaik untuk mengemban risalah keumatan. Risalah yang Allah bebankan di atas pundak dan tangan mereka. Risalah yang menjadi pelita menerangi setiap sudut rumah siapapun yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Yang artinya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu Azza wa Jalla telah memilih Ibrahim untuk mengemban risalahnya dan melebihkannya daripada nabi dan rasul yang lainnya. Allah telah menyebutnya berulang kali dalam Al-Quran. Allah telah menjelaskan kemurnian tauhidnya, keyakinannya, dan sikapnya yang tegas terhadap orang-orang kafir dan musyrik. Allah telah memberikan sifat-sifat kehambaan yang sempurna di saat seluruh jenis-jenis kebaikan hanya terkumpul pada sebuah umat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam telah memilikinya pada dirinya seorang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitah lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Jemaah sekalian, siapapun yang membaca sejarah kehidupan sang kekasih Allah ini, niscaya dia mendapati bahwa amalan yang dia lakukan adalah amalan sebuah umat secara keseluruhan. Berikut beberapa petikan sejarah kekasih Allah yang satu ini. Yang pertama, jemaah sekalian, di saat seluruh manusia membangkang kepada Allah Azza wa Jalla, hanya beliau dan istrinya semata yang beriman kepadanya. Di dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah kekasih Allah ini beserta istrinya ketika keduanya pergi ke suatu daerah yang dikuasai oleh raja yang kejam. Maka dalam kisah itu Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jika raja yang kejam itu mengetahui kalau engkau adalah istriku, niscaya dia akan membunuhku dan merebutmu dariku. Oleh karena itu, jika dia bertanya kepadamu, maka katakanlah kepadanya bahwa engkau adalah saudari perempuanku dan engkau memang saudariku seagama dalam Islam. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang muslim pun di bumi ini kecuali aku dan engkau." Kaum mukminin rahimakumullah. Bayangkanlah perjuangan seorang Ibrahim alaihissalam. Beliau mengemban iman seorang diri, berdakwah kepada keimanan seorang diri, berhijrah di jalan Allah seorang diri, berdiri melawan kufar seorang diri. Beliau Khalilullah Ibrahim alaihissalam
seorang diri tegar dan tak goyah di hadapan penyembah bintang, bulan dan mentari. Ibrahim tegar bersikap di hadapan penyembah patung. Ibrahim tegar mempertahankan tauhid di hadapan raja yang zalim seorang diri. Ibrahim tetap tegar dalam memberi nasihat kepada ayahnya sendiri. Bahkan Ibrahim disakiti, dizalimi, bahkan dibakar seorang diri. Beliau tegar di atas kebenaran, kokoh dengan keyakinan. Tak sekalipun dia ragu dan mengeluh. Tak sedikit pun dia tergoda dan tergiur dengan perkataan dan penawaran dunia. Tak sedikit pun dia takut dengan ancaman dan siksaan musuhnya. Suaranya lantang meneriakkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Yang kedua jamaah sekalian, sebagai petikan sejarah kekasih Allah ini, beliau tidak hanya sebatas melawan musuh-musuh Allah. Sang kekasih Allah ini pun diuji dengan melewati tahun-tahun panjang tanpa dikaruniai seorang putra, sehingga karunia itu tiba dan Islam dan Ismail telah lahir, kemudian tumbuh berkembang. Sekali lagi, dia harus berjuang meninggalkan istri dan anaknya di tempat tandus, tak ada sesuatu pun padanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kaum muminin azzakumullah, apakah ujiannya hanya sampai di sini? Jawabannya belum. Maka melalui mimpi yang hak, Allah memerintahnya mengorbankan putra semata wayang nan terkasih tersebut yang ditunggu selama bertahun-tahun, untuk membuktikan cinta yang sejati dan hakiki hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun dan apapun selainnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kisah ini, yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jemaah sekalian, inilah perjuangan di atas segala perjuangan. Inilah bukti iman yang hakiki kepada Allah. Inilah bukti cinta yang sejati kepada Allah, yang dipahat di atas pengorbanan yang totalitas. Tak seorang pun mampu bertahan di atasnya selain Ibrahim, karena dia adalah umat pada dirinya seorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum mukminin ahabbakumullah. Yang ketiga, di antara petikan sejarah sang kekasih Allah ini, bahwa selain keteladanan dari pengorbanan-pengorbanannya, beliau juga mengajarkan keteladanan dalam syariat ibadah yang paling agung, melalui perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji dan menyuruh manusia kepadanya. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir.
yang artinya dan berselahlah dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang fakir miskin. Jemaah sekalian, di balik pensyariatan haji ada keteladanan dari istri yang salihah. Dengan ridhanya ditinggal seorang diri bersama putranya Ismail yang terkasih di tanah tandus nan gersang tak berperi. Yang dibutuhkannya hanyalah kejelasan dari Ibrahim sang Khalilullah akan urusan berat yang diemban. Benarkah ia berasal dari Allah? Allah Subhanahu wa taala kisahkan hal ini. Allahul ladzi amaraka bihadza qala na'am idzan la yudayyi'una Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang terjemahnya, Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu atas semua ini? Maka dengan tegas sang suami menjawab, ya. Maka sang istri menjawab dengan penuh keimanan kepada Allah bahwa jika demikian Dia Allah tidak akan menelantarkan kami. Wahai para bunda yang mukminah, bercerminlah kepada bunda Ismail, teladan seluruh wanita dalam menorehkan perjuangan sejati, berbalut pengorbanan yang abadi dalam denyut dan langkah perjuangan. Kaum mukminin arsadakumullah. Di balik pensyariatan kurban ada kisah keteladanan Ismail, putra terkasih, teladan seluruh buah hati kita. Dengan usianya yang masih belia, dia mampu membuktikan dan membaktikan nyawa dan raga, penuh rela atas titah yang maha kuasa, melahirkan syariat kurban di sepanjang zaman. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka sang ayah Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Sang anak menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian, inilah sang anak Ismail adalah sosok anak teladan yang terlahir dari tarbiyah sang Khalilullah. Ialah putra yang ditinggal bersama ibunya di lembah Mekah. Ialah putra yang diikutkan bersama dalam pembangunan Baitullah. Ialah putra yang dititahkan untuk disembelih di jalan Allah. Inilah potret keluarga itu yang terbentuk karena tarbiyah jaddah, pembinaan imaniyah yang sungguh-sungguh. Inilah potret keluarga ideal itu yang diabadikan kisahnya oleh kalamullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin hafizakumullah. Hari ini setiap kita wajib menyelami kembali kisah perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, istri dan putranya Ismail. Berbagai ujian, musibah dan cobaan yang Allah wujudkan di hadapan mereka tidak menciutkan langkah perjuangan dan pengorbanan mereka. Mereka tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah. Maka seraplah semangat keluarga perjuang ini, seraplah semangat keluarga pejuang ini guna mengokohkan setiap kaki dan pundak kita. Karena hari ini segudang masalah dan musibah negeri masih terus merundung setiap insan. Persoalan COVID-19 yang masih menghantui, tarik ulur perdebatan dan perselisihan pun terus terjadi tentangnya, hingga wafatnya beberapa tokoh, ulama, cendekiawan dan puluhan ribu warga semakin menambah kecemasan itu. Komunisme, liberalisme, pluralisme dan berbagai macam paham yang merusak
semakin tercium bau busuknya yang siap meninggalkan borok luka yang dalam sedalam lubang buaya G30 SPKI. Apabila setiap kita tidak berhati-hati dari bahaya laten ini, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, baik pada lingkup dan tataran terkecil hingga level tertinggi, masih menjadi agenda yang besar untuk negeri ini, yang menumbangkan nilai kepercayaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi di negeri Pancasila ini. Bencana alam dan tragedi kecelakaan, tindak kekerasan dan pembunuhan, cybercrime dan hoax pun terus terjadi silih berganti seiring bergantinya siang dan malam, yang terus mengikis rasa kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya diusung oleh manusia Melayu negeri ini. Semua masalah itu jemaah sekalian, semua masalah ini membutuhkan ketegaran untuk menghadapinya. Ketegaran ilmu, ketegaran sikap, ketegaran untuk selalu bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, keimanan di dalam hati kita semua mengharuskan setiap kita melihat kepada masalah-masalah ini sebagai ujian dari Allah untuk mendewasakan jiwa kerdil, untuk mengokohkan tekad yang rapuh, untuk menegakkan kaki yang terseok demi meraih kemenangan. Olehnya Allah karuniakan kepada setiap mukmin seorang Ibrahim kekasih Allah, seorang ibunda Hajar, seorang anak Ismail, untuk kita bercermin kepada mereka dalam mengarungi ujian-ujian ini. Kepada para ayah, jangan pernah berhenti dari menterbiah dan mendidik para putra-putramu, karena ia adalah amunisi, karena pembinaan imaniyah ini merupakan amunisi untuk engkau bekali setiap anak dan istri-istrimu. Jangan pernah berhenti dari amanah tanggung jawab islah memperbaiki umat ini. Siapapun engkau, di lini manapun engkau bekerja, karena dakwah perbaikan umat ini adalah tugas setiap mukmin. Dan jangan pernah lupa untuk selalu melangitkan dan memanjatkan doa-doamu agar diberi pundak yang kuat untuk memikul beban tanggung jawabmu. Kepada para bunda, engkaulah madrasah pertama kami, engkaulah tempat kembali kami, dan jadilah seperti itu selamanya. Jangan pernah terbuai bujuk rayu musuh-musuh Allah untuk berusaha eksis dalam pandangan manusia durjana, namun engkau hilang dari pandangan kedua mata, namun engkau hilang dari pandangan kedua buah mata kami. Lantas kemana kami akan kembali? Sabar dan tegarlah wahai para bunda salihah, sebagaimana sabar dan tegarnya ibunda Ismail di atas tanah tandus tak berpenghuni, karena engkau selalu ada Rabb yang tak akan menyia-nyiakan dirimu. Rangkullah dan bimbinglah kami, anak-anak buah hatimu, untuk mengajarkan perjuangan seorang Ibrahim, dan untuk apa kita bersabar dan tegar di jalan Allah. Kepada para pemuda, engkau masa depan dunia, engkau wajah dunia hari ini. Jadilah seperti Ismail, pemuda tangkas, penyabar, lagi taat dalam kebaikan dan amal saleh. Jadilah seperti Ismail yang masa mudanya dia baktikan untuk membangun kembali Baitullah Ka'bah. Maka bangunlah pula peradaban yang islami, dan jangan kau hancurkan masa mudamu dengan kebahagiaan yang semu, meskipun sangat indah di hadapan matamu. Kepada para pemimpin, ketahuilah dan sadarlah bahwa kepemimpinan adalah amanah yang Allah titipkan sementara waktu di atas pundakmu. Kelak ia akan dicabut darimu, kemudian diberikan kepada yang lainnya, sedang tanggung jawabnya akan diminta Allah kelak nanti hari kiamat. Maka tunaikanlah amanah ini sebaik-baiknya. Bercerminlah kepada Ibrahim tatkala dia mengetahui bahwa hanya dirinya seorang bersama istrinya yang beriman kepada Allah. Dia menyadari amanah iman kepada Allah dan dakwah di jalannya telah diletakkan pada pundaknya. Meski seluruh manusia menjadi musuhnya, namun beliau tak gentar dan mundur selangkah pun dari amanah itu, apalagi berkhianat darinya. Ketahuilah, khianat adalah seburuk-buruk perbuatan dosa yang mengantar seorang kepada perbuatan kezaliman, dan kezaliman amanah yang lebih besar dosanya
dari mengkhianati rakyat sendiri yang telah menaruh kepercayaannya kepada para pemimpin. Kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berbahagilah kaum mukminin karena taufik dan nikmat ibadah masih terus melekat pada diri kita semuanya. Berbahagialah karena nikmat takbir, tahmid dan tahlil masih dapat terucap. Berbahagialah karena kesatuan dan keamanan negeri ini masih dapat kita rasakan. Namun kebahagiaan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang, demi Allah, tidak akan pernah sempurna jika saudara-saudara kita di Palestina belum merasakan kenikmatan yang luar biasa itu akibat kezaliman Zionis Israel dan para pendukungnya. Maka jamaah sekalian, jangan pernah melupakan mereka, karena Islam tidak pernah melupakan kiblat pertama dan kiblat perjuangan umat sepanjang zaman. Jangan pernah melupakan mereka, karena nilai keislamanmu telah dijadikan barometernya atas kejayaan Al-Aqsa. Kaum mukminin azzakumullah, di antara ibadah yang Allah syariatkan kepada umat Islam adalah ibadah kurban yang telah diletakkan pondasi syariatnya kepada Nabi Ibrahim, kemudian ditetapkan pula dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkurban sangat dianjurkan bagi yang mampu. Maka hewan kurban tentunya sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Olehnya itu, marilah kita melaksanakan ibadah yang agung ini sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Hewan kurban yang telah disembelih dapat menjadi 3 bagian. Buat pemiliknya hadiah dan sedekah kepada fakir miskin. Ibadah kurban pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sejak awal pembayaran hingga pendistribusiannya. Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan akhirnya, marilah kita menengadahkan jiwa seraya berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-hambamu. Kami berada di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu ya Allah sesuai dengan kemampuan kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu dan mengakui nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Maka ya Allah, ampunilah kami. Karena tidak ada zat yang dapat mengampuni segala dosa selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Rabb yang Maha Penyayang, hanya rahmat-Mu lah yang kami harapkan. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah tanpa rahmat-Mu sekejap mata. Rahmatilah ya Allah seluruh hamba-Mu yang merahmati semua sesama makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih, kasihilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Allah. Jangan halangi kami dari berbakti kepadanya. Jangan haramkan kami ya Allah masuk surga melalui mereka ya Allah. Ya Allah, Rabb yang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami kembali seluruh urusan, hanya kepadamu ya Allah kami kembalikan seluruh urusan kami, dan hanya kepadamu kami bersandar atas ujian dan cobaan. Berikanlah ya Allah ketabahan kepada setiap yang tertimpa musibah hari ini, dan sempurnakanlah ia dengan limpahan pahala dan ganjaran terbaik. Berikan kekuatan ya Allah kepada kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Ya Allah, sebahagian ulama, tokoh umat telah mendahului kami. Ampuni dan rahmatilah mereka ya Allah. Tinggikan derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, cahaya ilmu dan perjuangan mereka yang mereka wariskan tetap harus kami teruskan. Berikanlah kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka, dan jaga kekuatan untuk melahirkan dan juga kekuatan untuk bisa melahirkan generasi-generasi pejuang setelah kami. Ya Allah, Rabb yang Maha Pemelihara, jagalah kami dari segala mara bahaya. Jagalah kami dari tangan-tangan durhaka dan musuh-musuh Islam. Jagalah kami dari fitnah yang merajalela. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang taat dan amanah kepadamu ya Allah.
saleh dan muslih di tengah-tengah umat, bangga dengan agama dan umat Islam, serta terhormat di hadapan seluruh manusia, pemimpin yang menyayangi kami dan menjaga hak-hak umat ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.